Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di saat kesibukan kita untuk mengais rezeki dan menjemputnya, sempatkanlah minimal 5 menit 10 menit untuk mendengarkan tausiah. Sebab ada salah satu sabda ulama, apabila seseorang 4 hari 4 malam tidak mendengarkan nasihat agama, maka orang tersebut diibaratkan seperti manusia tanpa ruh. Jadi apabila seseorang 4 hari 4 malam sudah tidak mampu mendengarkan tausiah karena kesibukan menjemput rizki, maka ketahuilah orang tersebut adalah seakan-akan mayat hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Juga dalam doa tadi saya telah bacakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita mati dalam keadaan hina, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan selanjutnya tentang profil binatang al-wazag. Seperti yang telah kita ketahui dan beberapa hari ke belakang telah saya beritahukan bahwa tausiah selanjutnya akan membahas tentang anjing hutan, tentang burung hantu, dan al-wazag yaitu cicak. Yang mana cicak ini menurut kitab Hayatul Hayawan ada 2. Ada cicak kecil yang berbahasa Arab al-wazag atau al-wazagoh. Ada lagi cicak besar yang lebih dikenal dengan sebutan toke. Jadi kalau cicak besar namanya bukan al-wazagoh lagi, bukan al-wazag lagi, tapi dinamakan sam abros. Nah, jadi sam abros ini bahasa Arab daripada toke, cicak besar. Kenapa cicak besar dinamakan sam abros? Sam berarti mengandung racun, karena memang gigitannya ini bisa menjadikan bengkak pada daging kita. Itu mengandung racun, walaupun racunnya tidak bisa membunuh, tidak seganas racun bisa ular kobra. Juga toke ini dinamakan abros karena memang kulitnya seperti orang budug, tidak ada kulit toke yang mulus, maka dinamakan toke itu sam abros, cicak besar yang beracun dan kulitnya tidak mulus seperti orang budug. Nah, maka sabda ulama, wahia dhuwaibatun ma'rufah, binatang yang telah kita ketahui bahwa makanan daripada cicak itu adalah lalat atau nyamuk, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Ummi Surek radhiyallahu taala anha,
Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Nasai mendengar hadis ini daripada Ummi Surek. Siapa Ummi Surek ini? Ummi Surek ini nama aslinya adalah Siti Ghaziah binti Jubair bin Hakim Ad-Dausi. Kenapa Siti Ghaziah dinamakan Ummi Surek? Karena memang mempunyai anak pertama laki-laki dinamakan Surek. Jadi kalau istilah Sunda Mamah Surek, kan kadang-kadang di Indonesia juga begitu. Nama ibunya diganti dengan nama anak pertamanya. Seperti nama asli Ghaziah dipanggil dengan Ummu Surek karena mempunyai anak yang bernama Surek. Yang mana Surek ini salah satu perempuan yang berjasa besar menyebarkan agama Islam. Ketika di Mekah mendengar begitu dahsyatnya, hebatnya ajaran Rasulullah SAW telah menyebar kemana-mana, sehingga beliau sendiri yang mendatangi rumah Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Dan orang-orang muslimah Mekah sebagian besar banyak yang diislamkan melalui door to door yang dilakukan oleh Ummu Surek, sehingga tidak sedikit muslimah Mekah memeluk agama Islam dengan jasa dakwah Ummi Surek ini. Suatu ketika annaha istamarat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qatlil wazagon. Suatu ketika Ummu Surek meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar binatang cicak ini dibunuh. Ya Rasulullah, apakah saya boleh membunuh cicak? Maka Nabi SAW fa'amaroha biqatliha. Nabi SAW sendiri memerintahkan kepada Ummi Surek ketika melihat cicak atau toke lekas-lekas dibunuh, cepat-cepat dimatikan. Karena apa? Sebab cicak ini karena yunfahu binari Ibrahim. Jadi Nabi SAW tidak mungkin memerintahkan cicak dibunuh kalau tidak ada faedahnya, kalau tidak ada hikmatnya. Rahasia Nabi SAW memerintahkan kepada Ummi Surek agar membunuh cicak karena cicak itu dulunya pernah meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam supaya lebih besar. Berarti kita cinta kepada Nabi Ibrahim. Kita sangat marah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dengan kayu bakar yang sangat banyak. Rakyat-rakyat daripada Raja Namrud selama 2 bulan mengumpulkan kayu bakar untuk pembakaran jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata setelah Nabi Ibrahim 2 bulan kurang lebih ada dalam api, ternyata sedikit pun tidak ada gosong, tidak kena sentuhan api pun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Begitu api sudah menyala-nyala, ada cicak. Lalu cicak itu meniup-niup api supaya lebih besar. Maka karena melakukan hal itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membunuh cicak. Dan dalam kitab Safinatun Najah ada hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila seseorang membunuh cicak sekaligus mati, maka pahalanya sama dengan mempunyai pahala ibadah 100. Apabila 2 kali pukulan baru mati, maka berarti pahalanya setengah dari yang pertama, yaitu 50. Apabila kita membunuh cicak 3 kali pukulan baru mati itu cicak, berarti pahalanya 25. Sebab cicak ini kadang-kadang kita pukul badannya sudah mati, tapi putus itu ekornya masih hidup juga. Itu agak sulit juga. Itulah hikmat daripada Rasulullah SAW memerintahkan
agar Umi Surek membunuh cicak karena memang meniup-niup api Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Wafi Sunani Ibni Majah an Aisyata radhiyallahu taala anha annahu kana fi baitiha romhun maudu'un faqila laha ma tasnain. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi SAW masuk ke rumah Siti Aisyah. Ternyata di rumahnya Siti Aisyah itu telah tersedia satu tombak. Jadi tombak ini adalah alat perang zaman Rasulullah SAW. Karena dalam peperangan dulu zaman Rasul belum ada peluru kendali, belum ada pistol, belum ada senjata laras panjang, belum ada. Baru ada panah, pedang, dan tombak. Di rumah Siti Aisyah ini terdapat tombak yang selalu disimpan di rumahnya. Sehingga sahabat Nabi SAW bertanya, ma tasnain? Wahai Siti Aisyah, untuk apa engkau menyimpan tombak yang besar ini? Maka Siti Aisyah menjawab, aktulu bihil wazag, untuk membunuh cicak. Karena cicak ini sangat aku benci, karena meniup-niup api ketika dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga selanjutnya, wal wazag bil manam rajulun mu'taziliyun ya'muru bil munkar wa yanha anil ma'ruf. Ketahuilah, apabila kita tidur bermimpi melihat seekor cicak atau seekor toke, maka ketahuilah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang gemar memerintahkan kejelekan dan sangat gemar untuk melarang kebaikan. Maka pantas sekali ketika kita berbisik-bisik, kadang-kadang kalau ada orang berbisik-bisiknya jangan ketahuan si anu, itu sama halnya dengan cicak warna putih. Nah, berarti cicak putih itu berarti istilahnya orang yang suka ngintip-ngintip rahasia orang lain. Maka ketika kita misalkan telah meminang seorang perempuan atau kita mau memilih seorang pemimpin, kebetulan perempuan yang akan kita pinang dan seorang calon pemimpin yang akan kita pilih, kita setelah melakukan sholat istikharah ternyata hasilnya kita itu melihat seekor cicak. Maka orang yang kita pilih itu penjelmaan daripada seorang laki-laki yang suka memerintahkan kejahatan dan melarang kebaikan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan bahasan pertama, bahasan al-wazag atau cicak dan toke selesai baru setengah. Insya Allah di bagian kedua kita akan membahas bolehkah kita memakan daging toke atau cicak, dan insya Allah kalau panjang umur kita bahas juga keistimewaan-keistimewaan yang terkandung dalam toke atau cicak kecil. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.